Pernikahan yang tak diinginkan. Bab 358. Azarin menarik napas dalam, lalu melanjutkan dengan suara bergetar. Aku tahu, di dunia ini tak ada cinta yang sempurna, tapi aku masih percaya, bahwa dalam rumah tangga, tak boleh ada dua luka saling bersanding. Karena salah satu pasti berdarah lebih dulu. Din ingin bicara, tetapi Azarin mengangkat tangan, menghentikannya. Jika satu pengkhianatan lagi terjadi, aku tak akan berpaling untuk kedua kalinya. Jika aku pergi nanti, Mas, aku tak akan kembali. Bukan karena aku tak cinta, tapi karena aku ingin menyelamatkan diriku sendiri. Dari runtuhan yang Mas bangun sendiri dengan segala alasannya. Azarin lalu berbalik. Tamgannya meraih sayuran yang dia potong. Namun, dia kembali berkata, cinta itu bukan hanya tentang menerima, tapi juga menjaga. Dan jika Mas gagal menjagaku, aku gak akan meminta untuk tetap dicintai. Din terdiam, dan hanya menatap Azarin yang kini sudah tampak sibuk seolah dirinya tak ada di sekitarnya. Hal yang tak pernah dia bayangkan akan seperti ini. Dia pun memilih berbalik badan, hendak ke ruang kerjanya, untuk menenangkan pikirannya. Namun begitu dia berbalik, dia sedikit terkejut dengan keberadaan Siva Alina yang kini berdiri di ambang pintu. Din sempat membeku di tempat, dalam hati dia bertanya-tanya, apakah Siva dan Alina mendengar obrolannya bersama Azarin tadi. Din tersentak sesaat. Namun, segera dia mengenakan senyum tipis, senyum yang dibuat-buat, bukan dari hati. Dia berjongkok, meraih Alina dalam pelukan, sekaligus ingin menghindari tatapan mata Siva yang terasa semakin berat. "Kenapa Alina kesini, sayang?" tanya Din, suaranya lembut namun lelah. "Tadi Alina ajak Tante Siva, katanya mau bantuin Bunda masak." Matanya berbinar seolah mengira semua orang di rumah itu hidup dalam damai dan cinta. Din menatap Alina dengan penuh sayang, tetapi sudut matanya tak luput dari sok Azarin yang kini telah menoleh. Dia tidak berteriak, tidak memaki, tidak menangis. Namun, tindakannya cukup untuk membuat dada Din remuk. Dengan sedikit hentakan, Azarin meletakkan pisau yang sedari tadi dipegangnya ke atas talenan kayu. Bunyi logam itu jatuh membelah keheningan. Bukan karena emosi tak terkendali, tetapi karena hatinya terlalu sesak. Din sontak berdiri. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kata-kata, hanya udara yang terasa pekat. Azarin lalu mengusap tangan dengan lap dapur, mengambil napas dalam, lalu melangkah mendekat ke arah Alina. Dia berjongkok di hadapan gadis kecil itu, tersenyum tipis meski matanya sembab. Tangannya menyentuh pipi Alina dengan lembut. "Sayang, bantuin bundanya nanti ya, bukan sekarang. Sekarang Alina tunggu di meja makan aja, biar bunda selesaikan dengan cepat." "Tapi Alina mau bantuin," protes kecil Alina terhenti ketika melihat mata bundanya. Ada sesuatu di sana, entah apa, yang membuatnya menurut. 78. Azarin menoleh pada Mbak Santi yang dari tadi berjaga di lorong belakang. "Tolong antar Alina ke kamarnya dulu." "Ya Mbak," ucapnya lembut, tetap menjaga adab, meski dadanya sesak. "Baik, Bu." Mbak Santi segera menggandeng Alina dan membawanya menjauh. Kini, hanya tinggal Azarin dan Siva yang berdiri saling berhadapan, dengan Din di antara keduanya. Azarin menatap Siva. Wajahnya tenang, bibirnya tak gemetar. Namun mata itu bicara banyak hal yang tak mampu diucapkan oleh lidah manusia. "Aku tidak akan mengusirmu," ucap Azarin lirih, namun tegas. "Karena aku tahu, tamu datang juga dengan takdirnya."
Tapi aku bukan perempuan yang bisa berpura-pura tidak merasa. Siva menggigit bibirnya, lalu menunduk. Aku hanya minta satu hal, Siva. Lanjut Azarin. Jangan paksa dirimu masuk ke ruang yang belum siap menerimamu. Aku masih belajar ikhlas, tapi aku juga masih manusia biasa. Lalu Azarin menatap Din. Mata mereka bersitatap lama. Tidak dengan kebencian, tetapi dengan luka yang belum sempat dibalut. Dan kamu, Mas. Jangan biarkan rumah ini jadi ladang ujian yang kamu ciptakan sendiri. Karena jika aku memilih pergi nanti, itu bukan karena aku kalah. Tapi karena aku tidak ingin kalah dalam menjaga harga diriku sebagai istri. Lalu dia kembali ke dapur, melanjutkan pekerjaannya dalam diam. Sementara Din berdiri kaku, dan Siva hanya mampu menunduk, menyadari bahwa diam Azarin jauh lebih mengiris daripada kemarahan. Azarin berdiri lama di dapur. Wajan terakhir sudah dia angkat dari kompor. Masakan yang biasanya selesai hanya dalam setengah jam, malam ini membutuhkannya lebih dari 1 jam, bukan karena menu yang rumit, tetapi karena pikirannya berkabut, hatinya hancur, dan emosinya terus-menerus tertahan. Air mata sudah entah berapa kali jatuh ke dalam tumisan, ke dalam kuah, ke dalam segala yang dia racik dengan tangan yang bergetar. Namun, saat makanan tersaji di atas meja makan, sambal goreng ati, sayur bening bayam, ayam kecap, dan kerupuk yang dia goreng sendiri, rumah terasa sunyi. Tak ada suara langkah kaki, tak ada celoteh, apalagi tawa. Seakan rumah itu kehilangan napasnya. Azarin mengusap wajahnya perlahan, menenangkan diri sejenak. Dia lalu melangkah menuju kamar Alina, mengetuk pelan lalu membuka pintu dengan senyum tipis yang dipaksakan. Sayang, ayo makan malam. Bunda udah masak banyak nih, panggilnya lembut. Alina yang masih duduk di karpet bersama boneka-boneka langsung bersorak kecil. Iya, Alina lapar, katanya riang. Mbak Santi yang mendampinginya pun ikut berdiri. Sekalian, Mbak, tolong panggilkan Bapak dan Siva, ucap Azarin pelan, namun cukup jelas untuk menunjukkan bahwa dia tidak sedang bersantai. Mbak Santi mengangguk pelan, menyadari situasi yang tak sepenuhnya tenang di rumah itu. Sementara Azarin menggandeng tangan kecil Alina, membawanya ke meja makan. Begitu duduk, Azarin tampak anggun dan tegar. Meski hatinya koyak, dia duduk tegak, dagu terangkat, tatapan tenang. Seolah dia adalah ratu di singgasana yang tidak bisa digeser oleh siapapun. Meski batinnya porak-poranda, senyum tipis masih dia jaga. Karena baginya, tidak semua luka harus ditunjukkan. Bunda, masakan Bunda pasti enak banget ya? Tanya Alina polos, menatap piringnya dengan semangat. Azarin tersenyum, mengelus kepala anaknya. Bunda masak dengan cinta, sayang. Cinta itu rasanya gak bisa ditakar, tapi selalu bikin kenyang. Kalau begitu, Alina harus makan banyak. Biar kenyang sama cinta Bunda. Jawab Alina dengan polos, membuat Azarin tertawa kecil, mata berkaca, namun senyumnya tak luntur. 79. Tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar. Din muncul dari arah ruang kerja, tampak ragu dan letih. Di saat bersamaan, dari arah lorong kamar, muncullah Mbak Santi bersama Siva. Gadis muda itu menunduk, langkahnya pelan, jelas sekali tak ingin menimbulkan kegaduhan. Azarin tak menoleh. Dia menyendokkan nasi untuk Alina, lalu untuk dirinya sendiri. Silakan duduk, makan sudah siap, ucap Azarin datar, suaranya tetap terdengar tenang, terlalu tenang hingga membuat udara di ruangan seolah menegang. Din menarik kursi dengan pelan,
duduk berseberangan dengan Azarin. Sementara Shiva berdiri agak kaku, hendak duduk di kursi paling pojok, namun Alina memotongnya dengan suara nyaring. Tante Shiva duduk di samping Alina, iya. Azarin sontak menoleh. Sekilas saja. Namun, cukup untuk membuat semua orang menahan napas. Dia ingin menolak, ingin sekali. Namun ketika dia melihat binar tulus dari mata putrinya, dia tahu, ada batas-batas yang tak boleh dilampaui oleh egonya sendiri. Azarin hanya mengangguk pelan. Shiva pun mendekat dan duduk dengan gugup di samping Alina. Bunda, nanti Alina boleh peluk Bunda gak abis makan? Tanya Alina sambil mengunyah. Azarin menatap anaknya. Senyum kecil muncul di sudut bibirnya. Peluk Bunda boleh kapanpun, sayang. Bahkan kalau Bunda marah, pelukan kamu yang bikin Bunda sembuh. Semua hening. Bahkan Din tak sanggup menyuapkan menakanan. Kata-kata Azarin terlalu halus untuk disebut tajam, tetapi terlalu tajam untuk disebut biasa. Dan Shiva hanya bisa menunduk, menahan napas agar tak meneteskan air mata. Sepanjang menikmati makan malam, tidak ada percakapan hangat, tidak ada senda gurau, bahkan denting sendok pun enggan bersuara. Hanya celoteh kecil Alina yang seolah menjadi satu-satunya denyut kehidupan di antara mereka. Shiva duduk dengan punggung sedikit membungkuk. Tangannya bergerak pelan, menyendok nasi yang rasanya kini tak ubahnya kerikil pahit. Setiap suapan seperti menahan luka yang menggumpal di tenggorokannya. Din sesekali mencuri pandang ke arah Azarin yang duduk dengan wajah teduh namun kaku. Dia tak banyak bicara. Hanya menjawab satu dua pertanyaan Alina dengan anggukan, atau sepatah dua patah kata seperlunya. Sementara Azarin tampak fokus pada piringnya, tetapi jelas terlihat pikirannya tidak di sana. Hatinya jauh, mungkin mengembara pada hal-hal yang dia tak sanggup sebutkan. Lalu tiba-tiba, suara polos Alina menyeruak memecah keheningan. Bunda, ayah. Ucapnya pelan namun penuh semangat, membuat tiga pasang mata menoleh dalam sekejap. Boleh gak Alina panggil Tante Shiva dengan sebutan ibu? Biar Alina punya bunda dan ibu di rumah. Lanjutnya polos, dengan mata berbinar penuh harap. Din nyaris menjatuhkan sendoknya. Tatapannya refleks mengarah ke Azarin, yang saat itu baru saja menyendok kuah ke piringnya. Tangannya membeku sejenak di udara. Shiva menunduk semakin dalam. Wajahnya seketika memucat. Butir nasi di mulutnya terasa seperti batu yang menghantam dada. Dia tak sanggup mengangkat kepala, apalagi melihat wajah wanita yang rumahnya kini dia pijak dalam ketidakpastian. Din hanya mampu menatap Azarin, menunggu dengan cemas. Dia tahu betul, istrinya pasti remuk saat ini, meski bibirnya tak mengucapkan sepatah pun. Cukup lama Azarin diam, sebelum akhirnya dia meletakkan sendok di sisi piringnya. Tidak dibanting, tidak juga ditekan. Namun, cukup membuat suasana makin tegang. Sayang. Suara Azarin akhirnya terdengar lembut, tetapi berat. Dia menatap Alina dengan penuh kelembutan. Kalau Alina merasa nyaman, dan ingin memanggil siapapun dengan sebutan yang baik. Itu tidak. 80. Apa-apa. Alina tersenyum kecil, tidak tahu bahwa kata-kata itu seperti pisau yang ditarik perlahan di dada orang dewasa yang mendengarnya. Azarin pun kembali melanjutkan. Tapi, kita juga harus tahu, sayang, kadang-kadang ada yang hadir hanya sebentar. Bukan untuk tinggal lama-lama. Din tersentak. Napasnya terikat. Azarin mengelus kepala Alina dengan kasih sayang, lalu melanjutkan. Makanya, jangan terlalu cepat memberi tempat di hati kita, ya. Apalagi kalau hatimu itu kecil,
seperti milik anak-anak baik seperti Alina. Harus dijaga betul-betul. Alina tampak berpikir, lalu mengangguk. Alina ngerti, Bunda. Azarin hanya tersenyum samar. Namun, senyuman itu tak sampai ke matanya. Di sana hanya ada lelah, duka, dan kesabaran yang terus digores oleh keadaan. Din tak berani bersuara. Dia tahu, Azarin sedang tidak melarang. Namun, justru disitulah luka yang paling dalam tersembunyi. Izin yang terdengar tulus, padahal dituturkan oleh hati yang mulai menyiapkan ruang untuk pergi. Suasana kembali hening. Waktu pun seolah berjalan lambat. Hingga waktu terus berjalan, semua orang menyelesaikan makanannya dengan diam. Tak ada yang menambah, bukan karena tak enak, tetapi keadaan yang canggung dan kaku, membuat selera makan menghilang. Din baru saja meletakkan sendoknya ketika dia menoleh ke arah Mbak Santi dan berkata pelan, "Tolong temani Alina bermain di ruang tengah, ya." Mbak Santi yang mengerti situasi itu segera mengangguk, lalu dengan lembut membujuk Alina yang sedang asyik memainkan sendoknya untuk ikut bermain. "Ayo, gadis kecil, kita bikin rumah-rumahan pakai bantal, yuk. Nanti Mbak bikinin kastil buat Alina," katanya lembut. Alina pun bangkit, mencium pipi bundanya dan melambai ke arah ayahnya serta Siva sebelum menghilang di balik pintu ruang tengah, bersama Mbak Santi. Azarin yang hendak mengangkat piring sisa makan pun menghentikan gerakannya. Tatapannya lurus menatap Din. Hatinya sudah siap, bukan untuk menerima, tetapi untuk mendengar dan menguji seberapa dalam luka yang akan ditambah lagi malam ini. Din menarik napas perlahan, lalu mulai berbicara, suaranya rendah namun penuh beban. "Sayang." Sapanya lembut, meski tak ada jawaban dari Azarin. "Aku mau minta maaf, sebesar-besarnya. Aku tahu, semua ini bukan keputusan yang mudah diterima. Tapi aku gak bisa berpura-pura seolah aku gak tahu apa yang Siva alami." Azarin masih diam. Pandangannya dingin, tetapi dari raut wajahnya jelas dia menahan gejolak yang siap meledak kapan saja. Din melirik Siva yang tertunduk, lalu kembali melanjutkan. "Alasanku gak memulangkan dia ke rumahnya di Semarang, atau nyari tempat lain, karena kondisinya, sayang. Mental dia belum stabil. Dia bisa meledak kapan aja. Kalau aku tinggalkan dia sendirian, aku takut sesuatu terjadi. Dan aku gak mau menambah penyesalan dalam hidup ini." Dia menunduk sejenak, menghela napas, lalu menatap Azarin penuh harap. "Kalau kamu tetap keberatan, aku gak akan memaksa. Tapi aku mohon satu hal, biarkan dia tinggal di bilik belakang. Aku akan buatkan ruang kecil, nyaman, jauh dari kamar kita. Di rumah ini, dia bukan siapa-siapa. Hanya adikku. Itu yang akan aku jelaskan ke warga. Aku akan jaga kehormatan rumah ini, demi kamu dan Alina." Azarin menatap Din lama, napasnya mulai memburu. Kemarahan yang sejak tadi tertahan akhirnya retak di ujung kesabaran. Matanya memerah, suaranya mulai bergetar ketika dia membuka suara. 81. "Kenapa kamu ulangi lagi alasan yang sama?" Tanyanya dengan nada menahan amarah. "Sudah kamu jelaskan siang tadi, kan? Apa kamu pikir dengan kamu mengulang-ulang semua itu, hatiku jadi bisa menerima?" Din terdiam. Tidak menyangkal, tidak membenarkan. Azarin berdiri pelan, lalu menghadap langsung ke suaminya. Nadanya tegas, suaranya rendah tapi menyayat. "Kalau ini keputusanmu, kalau kamu tetap ingin bawa perempuan lain ke rumah ini, ke lingkup keluargaku, ke tempat anakku akan dilahirkan dan dibesarkan, apa bedanya kamu dengan mantan suamiku dulu, Mas?" Din menegang.
Dadanya seakan ditikam. Dia juga dulu begitu. Lanjut Azarin dengan suara yang semakin lirih namun penuh luka. Membangunkan rumah untuk kakakku, diam-diam, di lokasi yang sama denganku. Sudut matanya mulai basah. Namun, tatapannya tidak lemah. Dia menatap dalam ke mata Din, seolah menelanjangi semua kebohongan yang bisa disembunyikan pria itu. Atau kamu memang sudah menikahi Siva diam-diam. Apa itu sebenarnya yang kamu sembunyikan dariku, Mas? Tanyanya, suara gemetar dan hati tercabik. Apa dia istrimu sekarang? Din menegang. Pertanyaan itu seperti cambuk yang menyayat hati. Matanya memandang Azarin, tetapi bibirnya tak langsung menjawab. Sejenak dia tampak menahan napas. Pandangannya berkabut, seperti mencari celah kata-kata yang tak akan menambah luka, meski dia tahu, setiap jawaban dari pertanyaan itu pasti akan melukai. Azarin menatap tajam ke arah suaminya, dengan mata yang mulai basah namun tetap menantang. Jawab aku, Mas. Jangan diam saja. Kalau kamu memang sudah menikahi dia, katakan. Aku akan pergi sekarang juga. Din menelan ludah, lalu membuka suara dengan suara parau. Sayang, aku tidak menikahi dia. Azarin tak langsung percaya. Dia memicingkan mata. Tapi kenapa kamu membelanya sampai sebegitu keras? Kamu pertahankan dia seakan-akan dia punya tempat khusus di hidupmu. Bahkan kamu rela menyakiti aku demi dia. Apa aku harus menunggu kamu menikahinya di belakangku? Baru kamu bilang, maaf, sayang, aku terpaksa. Seperti itu. Din menghela napas panjang, tangan mengepal di sisi tubuhnya. Aku hanya gak tega, sayang. Aku tahu kamu cemburu. Aku tahu kamu takut semua ini akan terulang seperti masa lalumu. Tapi sumpah demi Allah, aku tidak pernah berniat untuk mengkhianati kamu. Aku hanya ingin menolong. Azarin menggeleng pelan. Tolong itu ada batasnya, Mas. Dan kamu sudah melewati batas itu sejak membawa dia masuk ke rumah ini tanpa izinku. Dia mendongak sejenak, agar air matanya tidak jatuh di hadapan dua orang yang sudah menyakiti hatinya. Sebelum kembali lagi menatap Din dengan binar kecewa. Aku sudah cukup hancur waktu dulu suamiku menikahi kakak kandungku sendiri. Kini kamu bawa perempuan yang pernah terang-terangan akan dijadikan ibu untuk anakmu. Apa kamu pikir aku bisa tenang? Bisa tidur tanpa dihantui bayangan masa lalu yang datang lagi dalam wujud yang berbeda? Din melangkah satu langkah mendekat. Sayang, aku tidak bisa biarkan dia sendirian. Bukan karena aku mencintainya, tapi karena aku punya tanggung jawab. Azarin menyela, tajam. Kalau kamu anggap itu tanggung jawab, kenapa harus mengorbankan rumah tangga kita? Kenapa harus dia yang kamu bawa ke istanaku? Din terdiam. Kamu belum menikahi dia. Tapi kamu sudah mengkhianati aku. Sebab pengkhianatan itu bukan cuma soal tubuh, tapi tentang hati yang tidak lagi menjaga. Ruang makan mendadak sunyi. Suara Azarin masih menggema di kepala Siva dan Din, seperti tamparan yang tak berhenti menyengat. Siva membeku di tempatnya, matanya membelalak, dan wajahnya pucat. Sementara Din hanya mampu menatap lantai dengan rahang mengeras, tak bisa berkata-kata. 82. Azarin berdiri dengan punggung tegak, meski hatinya seperti dihujam ribuan belati. Dia belum melangkah, baru berniat pergi, ketika suara lirih Siva terdengar memecah keheningan. Maaf, Kak Asa. Aku sungguh minta maaf. Suara Siva serak dan gemetar. Tangannya saling menggenggam erat di pangkuan, seolah itu bisa meredam rasa bersalah yang menyesakkan dada.
Azarin yang kini membelakangi mereka, menggigit bibir bawahnya. Bahunya naik turun menahan napas yang memburu. Air mata sudah menumpuk di pelupuk mata, tetapi dia menahannya mati-matian. Tidak di depan mereka. Tidak di depan perempuan yang telah membuat hatinya tercabik seperti ini. Siva pun melanjutkan, masih dengan suara pelan namun terdengar jelas. Aku tidak pernah berniat mengambil tempat Kak Asa. Aku hanya ikut karena Kak Din bilang. Dia tak tahu lagi harus menitipkanku di mana. Aku hanya ingin aman, Kak. Aku tidak punya siapa-siapa. Azarin akhirnya berbalik. Matanya tajam, wajahnya tidak berurai air mata, tapi sorot matanya berbicara lebih dari apapun. Kamu mau saja diajak oleh pria yang bukan mahrammu tinggal di rumah ini. Ucapnya pelan, namun tegas, menusuk tepat ke jantung. Siva menunduk makin dalam. Kamu itu cerdas, Siva. Kalau tidak, mana mungkin bisa tembus beasiswa sampai ke Kairo sana. Tapi kenapa? Untuk hal begini saja kamu tidak bisa berpikir logis. Din nyaris membuka suara, namun pandangan Azarin menekannya untuk diam. Azarin melangkah lebih dekat ke arah meja makan yang kini berantakan, piring-piring tersisa tanpa sentuhan, seperti melambangkan kekacauan rumah tangga mereka malam itu. Kalau kamu bilang soal trauma, suaranya bergetar, namun tetap terkendali. Aku juga trauma, Siva. Tapi aku masih bisa menjaga marwahku sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan. Siva membuka mulut hendak bicara, namun belum sempat sepatah kata pun keluar, tangan Azarin sudah terangkat, telapak terbuka ke udara, menandakan cukup. Jangan katakan apapun. Kalau yang akan keluar dari mulutmu hanya kebohongan. Hening. Wajah Siva pucat pasi. Azarin kembali berkata, suara kali ini lebih rendah, namun menghunjam. Aku hanya bisa berpikir, dua kemungkinan kenapa kamu bisa setega ini datang dan tinggal di rumah ini. Pertama, kamu menyukai suamiku. Dan yang kedua, tatapannya menajam. Kamu sudah dinikahi diam-diam sebelum ke Indonesia. Siva tampak ingin menyela, ingin membantah, ingin menjelaskan. Namun lagi-lagi, Azarin sudah melangkah, tanpa memberi ruang. Suara langkah kaki Azarin menjauh dari ruang makan, diiringi dengan tatapan dua orang yang dipenuhi rasa bersalah. Azarin segera menuju ke dalam kamar, menutup pintu dan langsung memutarnya hingga terkunci. Suara gemeretak kunci seolah menjadi batas terakhir antara dirinya dan dunia luar yang tengah porak-poranda. Tanpa melepas jilbabnya, dia berjalan tergesa ke kamar mandi, membasuh wajah dengan air wudhu. Air itu dingin, menyentuh kulitnya seperti cambukan kesadaran, membasuh luka, meski tidak menghapusnya. Dia kembali ke dalam kamar, menggelar sajadah, lalu berdiri menghadap kiblat. Di sana, dalam tenangnya malam, dia menangis bukan dalam isakan bising, tetapi tangis yang meresap hingga ke tulang. Air matanya jatuh satu persatu, sementara lisannya bergetar dalam doa panjang yang hanya dimengerti oleh Rabb-nya. Ya Allah, jika ujian ini datang darimu, lapangkanlah dadaku selapang langit. Jangan biarkan aku larut dalam duka yang melemahkan imanku. Ya Rabb, tuntun aku. Karena aku tak sanggup berdiri sendiri saat kepercayaanku dihancurkan oleh orang yang aku cintai. 83. Keningnya menyentuh sajadah. Sujud itu yang cukup lama, penuh pengaduan yang tak terucap, hanya dititipkan lewat air mata dan detak jantung yang merintih.